kemudian nama lengkapnya siapa, kemudian NIP atau NIK-nya berapa, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana, ini harus jelas ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, langkah setelah teman-teman itu lolos Prioritas PPG, dinyatakan lolos, dapat pengumuman di SIM PKB. Langkah berikutnya adalah teman-teman melakukan seleksi administrasi ya, menghadapi seleksi administrasi. Ya, dinamakan seleksi, itu pasti ada yang lolos, ada yang tidak. Ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman di tahun-tahun sebelumnya, itu ada juga yang tidak lolos ya, dikarenakan mungkin kurang sempurna filenya atau salah dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini untuk melengkapi video saya sebelumnya tentang contoh surat izin dari atasan, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh, yaitu salah satu dokumen yang harus di-scan atau harus dipindai, yaitu dalam bentuk fakta integritas, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu dokumen yang penting dan harus di-scan. Ini adalah fakta integritas. Nah, di sini diterangkan pada poin F ya. Hasil pindai atau scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan dibubuhi materai dan ditandatangani. Nah, ini teman-teman. Ini adalah merupakan persyaratan akhir dari berkas untuk yang dikirimkan di scan, yaitu untuk persyaratan administrasi ya, seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2021. Nah, kira-kira contohnya seperti apa teman-teman? Contoh untuk fakta integritas ini. Nah, maka silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, tekan like, supaya nanti jika ada upload video terbaru dari saya tentang PPG, ini kalian tidak akan ketinggalan. Ya, kita senasib sepenanggungan, jadi semoga nanti kita semua bisa lolos, demikian teman-teman. Dan silahkan dibagikan video ini kepada teman-teman yang lain di kolom komentar. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan file ini nanti silahkan unduh di deskripsi ya, sudah saya sediakan, kalian tinggal klik saja. Jadi untuk fakta integritas, nah fakta integritas itu adalah kita harus jelas ya, harus jelas fakta integritas itu digunakan untuk apa gitu kan. Karena di sini fakta integritas itu digunakan untuk PPG dalam jabatan 2021. Maka di sini juga kita tambahkan pada nama atau headernya ya, yaitu fakta integritas calon peserta PPG dalam jabatan 2021, ya kan? Kemudian di sini kita buat semacam pernyataan ya, pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nomor peserta PPG-nya berapa, atau mungkin nomor apa nanti gitu ya. Kemudian nama lengkapnya siapa, kemudian NIP atau NIK-nya berapa, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana, ini harus jelas ya. Semua data ini upayakan harus jelas dan sama dengan yang ada di Dapodik, sama dengan di akte kelahiran, sama dengan di KK, KTP dan lain sebagainya gitu kan. Karena itu semua terkoneksi ya teman-teman, antara Disduk Capil dengan Dapodik, Info GTK, SIM PKB itu semua terkoneksi. Jadi kita harus pastikan semua data kita ini bisa benar ya. Jangan sampai nanti ada kesalahan yang menimbulkan teman-teman gagal untuk seleksi administrasi dan pada akhirnya tidak bisa berangkat PPG tahun ini. Berikutnya teman-teman, di sini kita masukkan NUPTK ya. Nah, dimasukkan NUPTK dikarenakan untuk persyaratan yang kita ketahui, persyaratan untuk PPG ini, inilah syaratnya harus memiliki NUPTK kan. Jadi teman-teman di sini dituliskan NUPTK masing-masing sebanyak 16 digit ya. Kemudian bidang studi PPG teman-teman. Bidang studi PPG ini seperti apa? Kalau misalkan ijazahnya S1 PGSD, kemudian mengajar guru kelas, berarti bidang studinya adalah guru kelas. Nah, guru kelas SD gitu kan. Kemudian instansinya ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten mana ya, atau Dinas Pendidikan
provinsi mana, dinas pendidikan kota mana gitu kan. Unit kerjanya SD negeri mana, atau SMP mana, SMA mana gitu kan. Kemudian alamat unit kerjanya itu di mana. Kemudian nomor telepon ya, nomor telepon ini juga perlu diberikan sehingga nanti jika ada mungkin kesalahan atau mungkin ingin konfirmasi, teman-teman itu dapat dihubungi ya dari pihak PPG-nya. Kemudian berikutnya email teman-teman. Email ini pastikan untuk memberikan alamat email yang aktif ya, artinya email yang bisa dikirimi email, bisa mengirim email, bukan email yang sudah mati ya, dan email yang kalian masih bisa login ya tanpa ada kesulitan. Kemudian berikutnya yaitu ditulisi. Dengan ini saya menyatakan bahwa ya, ini kan surat pernyataan ya, sama dengan surat pernyataan atau fakta integritas dengan. Yaitu dengan ini saya menyatakan bahwa yang pertama, bukti fisik di dalam berkas atau dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan PPG dalam jabatan tahun 2021 ini benar dan absah adanya. Jadi di sini kita itu semacam menanggung bahwa berkas-berkas yang kita kirimkan ini adalah memang benar dan sah teman-teman. Kemudian yang poin kedua, jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya ternyata tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 teman-teman. Jadi surat pernyataan ini atau fakta integritas ini kita juga harus perlu pelajari bersama ya, dipahami karena di sini mengandung konsekuensi hukum ya. Nah, di sini teman-teman adalah contoh untuk fakta integritas. Nah, berikutnya di sini diberikan yaitu nama tempat ya, tempatnya misalkan mana, kemudian tanggal bulan tahunnya. Kemudian di sini atas nama calon peserta PPG dalam jabatan. Kemudian teman-teman di sini dibubuhi materai 6.000 ya. Tapi kalau sekarang ini apakah 6.000 apakah 10.000 ini nanti kita pantau dinamikanya. Kalau menurut saya ini kita masih bisa pakai yang 6.000 gitu kan. Kemudian teman-teman di sini ditulis nama lengkap, nama terang ya, nama jelas. Kemudian di sini ditulis yaitu NIK atau NIP ya, nomor induk pegawai itu. Kemudian ini kan nanti kita scan dan kita upload di SIM PKB. Akan tapi mengapa sampai saat ini untuk SIM PKB kok belum ada tampilan untuk kita upload itu kan? Nah, kira-kira jawabannya gimana? Kalau misalkan sekarang ini kok belum kita bisa upload ya, padahal kita ingin segera untuk mengupload dokumennya. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan jadwal ya. Teman-teman harus memperhatikan jadwal untuk penguploadannya itu memang nanti ditentukan mulai tanggal-tanggal tertentu. Nah, ini teman-teman untuk jadwal penguploadannya ini adalah dilakukan pada mulai tanggal 22 Februari sampai tanggal 7 Maret 2021 ya. Jadi mengapa di SIM PKB itu sekarang belum ada tampilan atau kolom untuk mengupload dokumen? Dikatakan sekarang ini masih tanggal 20 Februari kan. Sementara di sini kita bisa upload itu adalah nanti untuk pengiriman berkas persyaratan administrasi serta daring secara daring di aplikasi SIM PKB mulai tanggal 22 Februari. Jadi waktunya tidak lama ya, tanggal 22 Februari sampai tanggal 7 Maret. Upayakan teman-teman ini segera mempersiapkan, dilengkapi, nanti begitu bisa upload, diupload. Tapi pada saat upload ini kita harus perhatikan dengan sesama, jangan sampai ada kesalahan ya. Termasuk untuk scan-nya, itu kalau pakai HP itu bisa, tapi upayakan di luar rumah dan juga di waktu siang hari gitu kan. Jadi nggak akan kena pantauan cahaya gitu teman-teman. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ingin mendapatkan contoh fakta integritas silahkan unduh di deskripsi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.